Selamat datang kembali di podcast Pachinko Audio Visual. WD bersama saya hari ini siapa nama saya? Nama saya Sang Xiaqiu. Lupa sama namanya sendiri. Dan saya Loy Ahkon. Loy Ahkon. Susah banget Iya susah namanya. Loy Ahkon. Siapa? Itu pendiri ini Yakun Kayatos. Enak lagi. Bener ya. itu. Yakun Kayatos banyak cabang. Loy Ahkon dia pendiri. Dia pendirinya. Iya Singapura. Cina Singapura. Cipur. Lu siapa? Nama jalan di Cina. Pedestrian Street. Apa tadi Sang Xiaqiu. Itulah pokoknya. Gue juga lupa. Oke lah kalau gitu. Dan kali ini kita kedatangan Ravandole. Ini dia. Seorang sejarawan. Sejarawan. Gue nggak tahu ya konteks sejarawan. Iya, itu gue juga bingung sih. Job desk-nya tuh apa gitu? Kenapa itu bisa profesinya tuh Mencari sejarah atau iya. mencatat sejarah atau sejarawan tuh apa sih definisinya? Mencatat sejarah iya, terus kemudian mencari sejarah iya, intinya kemudian menelusuri suatu peristiwa atau kayak suatu tokoh gitu ya, untuk kemudian kayak dikembangkan menjadi kayak suatu narasi cerita gitulah. Untuk kebutuhan? Untuk kebutuhan macam-macam. Biasanya untuk kemudian merekonstruksi kayak suatu peristiwa yang mungkin peristiwa itu dianggap penting, tapi kemudian informasinya minim, terus kemudian di situ sejarawan biasanya bisa masuk untuk kayak Ngejelasin. menggali informasinya. Berarti sejarawan tuh bisa dibilang genrenya banyak. Banyak. Kalau Jadi lu spesifik, spesifiknya sih mengenai kayak sejarah masyarakat Tionghoa, tapi lebih spesifiknya lagi mengenai sejarah kesehatan dan juga sejarah kekerasan terhadap orang Tionghoa di Indonesia. di Indonesia. Soalnya kan kayak kalau JJ Rizal itu kan Betawi. Dia spesifik tuh. Betul, Dia iya. pokoknya hili ke hulurnya Betawi. Betul. Dia gali, dia cari dokumen-dokumen zaman dulu, dia susun lagi biar ceritanya ternyata begini. Benar. Sejarah-sejarah yang salah dibenerin sama dia. Maksudnya yang mungkin dulu orang begini ternyata begitu kita dengan pengetahuan sekarang kita tahu sisi ininya ternyata begini alasannya. Karena di dalam dunia sejarah juga kan banyak genrenya dan mustahil juga bagi sejarawan untuk menguasai semuanya. Iya kayaknya nggak mungkin. Iya, Pasti jadi- harus spesifik ya. Betul, jadi ada yang ke sejarah kota, ada yang kayak ke sejarah misalkan suatu etnis atau misalkan kayak sejarah pedesaan gitu. Nah kalau gue kebetulan memang mendalaminya sejarah masyarakat Tionghoa. Ini lu karena kuliah. Dulu memang awal mulanya karena tertarik lah untuk kemudian menggeluti sejarah untuk S1. Tapi sebenarnya awal mulanya itu ya karena di SD, SMP, dan SMA itu gue selalu dapat guru sejarah yang kalau misalkan bercerita tuh kayak seru banget gitu. Cuma ketika kemudian gue memutuskan untuk menjadi profesi, gue kan butuh kayak alasan dong untuk meyakinkan orang tua. Karena seperti orang tua Cina pada umumnya, Pengennya mah berdagang, yang normal-normal kerja aja yang gak duitnya sih? jelas. Kantoran kalau enggak. Iya. Nah cuma waktu gue ngobrol dengan guru sejarah gue, terus dia kayak kemudian sempat bilang, ya pokoknya ditekunin aja nanti mah pasti ada jalannya kayak gitu. Jadi kayak, waduh gimana nih gitu. Tapi ya pada akhirnya setelah kemudian diskusi panjang, ya akhirnya disetujuin sih. Meskipun waktu itu gue udah beli formulir BINUS juga. Emang beli ya formulir ya? Iya beli 200.000 waktu itu. Gak tau gue lupa sejujurnya udah lama banget. Gue kayaknya waktu kuliah gak beli dah. Kayaknya bayar uang administrasinya gitu deh. Pokoknya itu formulir udah ada di atas TV aja. Tinggal isi gitu. Lu kuliah di? S1 GM. Jurusan sejarah betul. Emang spesifik berarti S1 udah UGM ngambil sejarah. Ngambil sejarah iya. SD, SMP, SMA? SD itu sempat beberapa kali pindah. Tapi ada satu kayak SD swasta Lu namanya. aslinya di mana sih? Orang tua Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Cuma kalau misalkan gua udah lahir besar di Jakarta. Jakarta. Pas di Jakarta di mana? Pas di Jakarta sempat di daerah Kembangan, sebelumnya sempat di Sumur Batu juga. Jakbar. Terus tapi belasan tahun di Ciputat dan Pamulang. Di Tangselnya. Ini agak aneh sih. Jarang banget Jarang ya. banget sih Cina di Pamulang jarang Pamulang, sih. Cina Pamulang. Cina Pamulang. Jarang sih. Kenapa bisa gesernya jauh banget dari Jakbar? Iya. Karena kayaknya orang tua pada saat itu ya memulai peruntungan baru lah. Jadi sempat kayak bikin usaha, terus usahanya nggak jalan. Terus habis itu kemudian kayak pindah ke daerah pinggiran.
Biar kebeli. Karena properti di daerah situ juga mungkin masih Masih lumayan murah terjangkau di sana. pada saat itu. Berarti lu kecil di Pamulang lah. Ciputat. Ciputat. 13 tahun katanya di Pamulang. SMA gue di SMA Negeri 1 Ciputat yang sekarang jadi SMA Negeri 1 Tangsel. Kenal sama Zawin. Enggak. Beda angkatan. Zawin juga kan SMA-nya di Bogor. Tapi kalau misalkan gue muslim kayaknya gue masuk UIN dah. Karena dekat ya. Karena kayak teman-teman gue tuh kayak Iya, cuma iya. pindah. Iya, iya, bener. iya. Deket banget soalnya Ada jaraknya. nggak ya di UIN Cina? Kayaknya nggak ada deh. Ada kali ya. Masa memang. nggak ada sih? Cina Islam Ya. gitu. Iya, Cina-Cina. Masa nggak Islam. ada? Ada lah. mungkin. Ada lah. Nah, gue tuh penasaran kok sejarawan itu kan lu sebut ini profesi lu gitu. Nah, gue tuh nggak kebayang profesinya tuh Dapat duitnya gimana? dapat duitnya gimana? Apa orang tuh membayar lu karena apa? Iya, apakah ada kantornya kayak misal lu dosen. Kantor Sejarawan Indonesia. Iya. KSI. Kayak dosen kan ngajar di Untar, ngajar di Binus gitu-gitu. Nah, lu tuh gimana? Iya, proses lebih- profesinya tuh gimana tuh? Lebih ke freelance aja sih. Jadi kalau misalkan yang sekarang kan gue lebih banyak menggeluti rumah sakit. Nah project pertama gue tentang rumah sakit itu adalah salah satu rumah sakit di Solo namanya Rumah Sakit Dr. Un. Itu juga rumah sakit sosial. Dokter Owen ya. Rumah sakit sosial yang kemudian juga dikelola dan didirikan pada saat itu untuk menolong orang-orang tidak Itu mampu. di tahun berapa kok? 1933. 1933 rumah sakit gratis. Rumah sakit gratis. Pokoknya pada saat itu orang-orang yang kemudian tidak mampu bisa berobat ke sana asalkan membawa surat rujukan. Kayak gitu. Tapi kalau yang mampu mah tetap bayar. Terserah, pokoknya biasanya kayak ditaruh celengan. Oh, jadi dia mah nggak pakai tarif. Nggak pakai tarif. Pokoknya dia cuma naro ya tempat awal lah mulanya. wadah. Habis di ini ya lu taruh lah terserah lu mau bayar Terserah lu. berapa. Betul, seikhlasnya gitu. Awal mulai dari situ. Terus kemudian ketika bukunya publish, ternyata ada beberapa rumah sakit yang lain nih. Yang juga tertarik. mereka berdasarkan pada asas sosial yang kemudian juga tertarik untuk kayak menggali sejarah mereka sendiri. Nah disitulah kemudian Lu di hire. di-hire untuk berarti menelusuri. rumah sakitnya menghubungi lu, kita butuh nih gini. Betul, iya. Nego, ya lu kerjain tulisannya gitu. Betul. Nah, kalau kayak gitu kan berarti sama kayak apa ya namanya? Klien nge-hire lu aja gitu. Betul. Sistemnya. Jadi Iya. gue pengen kayaknya rumah sakit gue gini-gini, lu mau nggak ini? Berapa? Iya. Begitu. Betul, Oh, iya. sama aja Sama sistemnya. aja. Ya? Ya bidang jasa juga. Iya, jasa juga Iya ya. lebih ke jasa sih benar gitu. Oh. Nah, yang project pertama lu itu lu bikin berdasar untuk apa? Emang untuk sendiri, untuk tugas kuliah? Karena pada saat itu pembinanya sedang mencari sejarawan muda katanya. Pembina Rumah sakitnya, Oke. pembina rumah sakit dokternya sedang mencari sejarawan muda. Dan kemudian dia sempat menghubungi salah satu kebetulan kolega gua. Dan kolega gua ini kemudian kayak merefernya ke gua. Nah terus dari situ kemudian akhirnya berkomunikasi. Dan setelah kemudian ngobrol akhirnya cocok nih. Mulailah kemudian proyek itu pertama kali. Dan hasilnya ternyata bisa dibilang ya oke lah. Itulah yang bikin meledak Yang kemudian istilahnya menjadi ngebuka jalan. ngebuka jalan untuk kayak penelitian rumah sakit yang lainnya. Yang awalnya mungkin kayak by project, tapi lambat laun kok gue melihat penelitian mengenai sejarah kesehatan ini kok semakin seru ya. Gitu, ternyata antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lainnya itu mereka terkoneksi gitu. Jadi pada saat itu tahun 20-an dan 30-an ketika kemudian masalah kesehatan itu sedang menjadi permasalahan yang krusial, angka kematian ibu dan anak tinggi banget, dan kemudian dokter-dokter ini yang rata-rata lulusan Eropa, mereka kemudian mendirikan rumah sakit ini. Oh, Gitu. di Indonesia khususnya? Di beberapa, mayoritas sih di Jawa, seperti misalkan di Jakarta itu salah satu yang pertama di Mangga Besar, rumah sakit Husada, dulu berdiri pertama kali namanya Yang Senggi. Nah itu juga asasnya sama dan dari situ kemudian akhirnya berkembang tahun 24 berdiri di Jakarta. Aneh banget ya denger cerita tahun 24. Iya aneh ya kayak. Iya gue tahun 2007, tahun 95, tahun 24. Buset. 1924 Iya, bukan tetap- 2024 ya. Iya tetap aja 1924 juga aneh Win. Kita denger orang cerita tahun 24 tuh 24. Belum merdeka bahkan Iya. Indonesia. Anjing. Oh iya. Ya itu awal mulanya pemicunya. Awal mulanya. Tapi lu tertarik sejarah kan dari zaman sekolah Sekolah, katanya. berarti. Tapi
mengambil sejarah di kuliah tuh apa pemicunya? Karena gue melihatnya kok sejarah ini sepertinya gue pokoknya sebagai kayak background waktu SMA itu gue IPA sebenarnya. Sama kayak Bang Erwin ya. Ya, Bang Erwin ya. IPA. Nah terus tapi di IPA itu juga dapat pelajaran sejarah. Ya. Dan guru sejarah Emang gue iya? dapat. Oh sejarah bukan di IPS doang ya? Gua masih pakai kurikulum 94 waktu itu. Iya sama. Lu Iya. lahir tahun berapa sih? Sorry? 88. Sama. Oh, beda setahun. Beda Dia setahun. 89. Iya. Ya, sama benar. Dan ya itu kebetulan guru sejarah gua itu tidak textbook gitu loh. Jadi dia tuh kayak sering banget kayak ngasih-ngasih info yang gak ada di buku. Trivia. Fun fact. Fun fact gitu dan gue pikir kok kayaknya seru ya. Iya. Dan gue merasa gue cukup inilah cukup pede gitu di bidang ini. Tapi ketika kemudian pada akhirnya memilih masuk di universitas jurusan ini ternyata tidak seperti yang gue bayangkan ketika SMA juga sih. Puyeng-puyeng juga. Yang karena ketika di SMA kan mungkin kita lebih dicekokinnya sama hafalan. Iya. Ya. Sementara kayak di universitas tuh sebenarnya nggak gitu loh pengajaran sejarah. Jadi kita nggak bisa kayak cuma bergantung pada satu sumber karena karena bisa multi perspektif gitu. Iya, Nggak bisa versinya yang banyak, versinya bener. banyak. Kayak misalkan dibikin ABCD itu nggak bisa sih sebenarnya. Gitu kayak dibikin pilihan ganda. Jadi ya tergantung sumbernya. Iya, Nggak iya. bisa kayak kemudian kayak ilmu pasti gitu. Iya. Karena ya namanya sejarah itu kan cerita masa lalu kan emang harus dikumpulin dari orang-orang yang mungkin ada di saat itu atau ceritanya turun temurun. Dari mana kita tahu cerita itu tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangin? Mesti ada data dan faktanya juga. Betul, iya. Lo ngumpulin berarti dari berita doang? Ngumpulin kebanyakan dari surat kabar. Terus habis itu banyak juga dari arsip. Karena kebetulan pengarsipan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda kan cukup baik Kalau Belanda mah rapi, Rapi, bagus. ya. Jadi ya Di sini kita gedung arsip kebakar. Bener kan gua? Bener kan gua? Bener kan? Kebakaran. Iya kebakar. Kebakar. Untung rokok katanya. Sama tukang yang kerja di sana. Ini dulu. Nggak usah dulu. ya Lanjut. mayoritas sih banyak kan dari surat kabar. Karena memang untuk penelitian S3 gue juga banyak menggunakan surat kabar dan tentang surat kabar. Begitu. Jadi cukup dapat banyak informasi dari koran-koran sezaman. Berarti tukang-tukang koran tuh nyetor ke lu. Enggak, kayaknya enggak gitu deh konsepnya. Kayaknya enggak gitu deh Ya konsepnya. maksudnya tukang-tukang koran yang bekas kiloan gitu habis gua nih keluarga gua dibayar sekilo 1.200. Dapat 10 kilo dapat 12.000 gua. Tapi masa Terus gitu, habis itu anjir. kita ngumpulin kemana? Ada kongkong butuh koran mulu tiap hari katanya. Pengepul. Tapi nyokap gue pengepul iya? koran. Iya. Soalnya nyokap gue penjahit, jadi butuh koran buat bikin pola. Oh, Beneran. Berarti itu kali ada garisnya situ lu kenapa yang lu baca-baca. dengan koran tuh deket. Benar. Karena kalau dari koran itu kan biasanya dapat banyak info yang mungkin nggak tertulis di arsip gitu. Karena arsip kan mungkin sifatnya lebih formal, Iya, sementara iya, kalau koran kan lebih banyak mengenai kayak update kehidupan Iya, sehari-hari. iya. Jadi ya dari situ kemudian gue pikir menarik nih. Kayak informasi-informasi yang selama ini juga mungkin gue juga belum pernah tahu gitu mengenai suatu peristiwa tersebut gitu. Nah, kalau rumah sakit itu asasnya adalah apa sih Sosial. sebutannya tadi Sosial. sosial gitu yang ya udah Yang gratis untuk masyarakat. ya miskin. butuh sini ke gua kalau lu nggak bisa bayar ya udah nggak apa-apa. Kalau lu bisa ya terserah lu mau ngasih gua berapa. Lalu bagaimana rumah sakit itu bisa menghidupi ya pekerjanya, Karyawan-karyawan. operasional rumah sakitnya. Dari Dan mana? Dari filantropi. Jadi makanya rumah sakit pada saat itu ketika didirikan mereka banyak sekali kayak melakukan penggalangan dana gitu. Dan Filantropi itu apa? kayak kaum-kaum yang kemudian menyumbang gitu, yang tergerak donatur lah. Oh, donatur. Berarti boleh ngatur. No. Lah kalau donatur boleh ngatur. Selain donatur dilarang ngatur. Benar juga Kalau donatur sih. boleh, cuman donatur ini mah nggak ngatur. Iya. Gua ngasih aja terserah lu gitu kan. Iya. Masnya sering banget ke arah sana. Ke arah mana sih orang gua cuma ngomong apa yang rame. Iya, benar. Masih ketakutan. Jadi biasanya iuran, kayak iuran Iuran bulanan. Jadi kan bulanan.
rumah sakit ini berada di bawah perkumpulan atau kemudian berada di bawah yayasan. Yayasan. Nah, yayasan itu kan punya anggota. Nah, anggotanya ini kemudian kayak ditarik iuran Yang setiap punya bulan. uang lebih lah ya. Tapi ya biasanya iuran bulanan ini nggak mencukupi. Jadi Ya. otomatis kayak para pengurusnya harus kayak memutar otak gimana ya, kayak kita harus menghidupi, kan beli obat-obatan segala Iya macam. makanya, belum ya perawat-perawatnya, Jadi listrik. betul. Jadi mereka biasanya kayak pernah kayak ada penggalangan dana kayak door to door gitu. Terus kayak mereka keliling kampung pecinan untuk kemudian melakukan penggalangan dana. Tapi pada tahun 20-an dan 30-an strategi yang sering banget dipakai itu pakai tonil, pertunjukan tonil gitu. Pementasan tonil. Tukang obat. Sulap tukang obat. Ya anjir. Yang dekat merapat. Iya. Yang jauh mendekat merapat. Gitu. Itu di kota tua dulu banyak tuh kayak gitu tuh. Ngumpul, orang udah ngumpul nungguin atraksi lama, keluarin obat dulu. Brengsek. Tapi begitu kan polanya kan? Drama biasanya kayak mereka kayak ngambil kayak satu cerita. Dipentaskan. Terus kemudian dipentaskan dan kemudian untuk kemudian bisa datang ke pentas itu mereka harus kayak bayar tiket. Itulah nanti buat Ya, duitnya. duitnya kemudian disumbangkan ke Lah si pementasnya gak dapat apa-apa berarti? tergantung kesepakatan biasanya. Oh atau mungkin kayak gua aktor, gua tidak bisa menyumbangkan duit tapi gua main deh di Iya, acara lu gitu. betul. Jadi nggak cuma kayak tonil doang tapi biasa ada kayak juga pementasan olahraga kayak pertandingan amal. Terus habis itu juga apa? Kayaknya waktu itu Sulap sulap ada belum juga. deh. Ada juga. Ada udah sulap. Sulap-sulap ya, sulap-sulap kecil-kecilan gitu lah. Oh, zaman masih gini ya. Iya. Ini dua Masih gitu. Gitu. Sirkus iya sempat ada juga, tapi kan sirkus mungkin baru di tahun 40-50-an ya. Mulai kemudian. Anjing 20 booming. pertunjukan apa ya? Jadi mereka biasanya kayak ngambil satu cerita, entah ngambil cerita dari kayak roman Tiongkok atau kemudian kayak cerita-cerita dari roman Barat mereka adopsi untuk kemudian Iya berarti dari buku kan? Dari buku, Sanpek Engtai segala macam kayak gitu. Iya masalahnya dulu kan mungkin pilihan gak banyak Bener. mau bikin pementasan apa. Jumbo belum ada. Pementasan Jumbo, drama musikal Jumbo belum baru tahun ini. Listrik juga belum ada kali 24. Udahlah goblok. Hah? Kok listrik belum ada ya listrik ada lah. Enggak maksudnya masuk di, emang udah ada? Lah goblok gimana ada, sih? Udah ada listrik. 1924 ya listrik ada. Tapi nggak semuanya, nggak Iya. semua rumah teraliri listrik. Cuman dulu belum merata aja. Iya. Gitu. Tapi kalau untuk rumah sakit mereka butuh tentu ada listrik. Iya, aneh banget listrik belum ada. Masih pakai lilin, Bar. Ya itu di beberapa daerah. Karena kalau kota-kota besar mah harusnya listrik udah. 1924 mobil aja udah ada. Kayaknya akhir abad ke-19 deh udah mulai. Iya. Udah mulai masuk tapi ya itu masih belum merata. Belum rata aja. Kabel-kabel kan jauh-jauh jaraknya. Cuma suka gak percaya. Percaya gua mau percaya. Oh. Nih gue gara-gara kemarin baru pulang dari keliling Sumatera. Gue jadi merhatiin kabel-kabel. Jadi ternyata memang tidak semua tiang listrik itu mengaliri listrik. Tapi Itu tuh cuman penyangga. Nih misalkan sumber listrik A, sumber listrik ini di A. Sama yang nanti akan menjadi si pengantar listrik berikutnya lagi nih yang si B. Nah di sela-sela ini itu tuh ada tiang-tiang juga. Yang disebut tiang listrik itu. Itu tidak mengalir listrik, itu cuma buat penyangga kabelnya. nyangga doang. Gue ngeliat tuh kemarin kayak gitu, oh ternyata begini sistemnya. Jadi kabel-kabel yang panjang itu biar tidak ngondoy ke bawah. Tapi dibilangnya tiang listrik. Iya karena tiang dan listrik gitu. Tuh gue mengambil kesimpulan sendiri. Wow fakta tuh. Iya gue mengambil kesimpulan aja dari Ya apa yang gua- anjing gue pikir bener. Enggak gue nanya dikasih tahu sih sama beberapa orang. Dikasih tahu. Sejarah enggak ini? Oh nice info ini. Nice info. Lu punya info apa buat Fando? Gue juga baru tahu. Iya. Enggak semua tiang listrik itu mengalir listrik. Dia cuma penyangga doang. Masih gak percaya. Iya gue pernah mulai percaya ini gue. Nah ngomongin soal sejarah kesehatan. Berarti dokter-dokter itu dulu ya belajar dari Belanda. Mayoritas mereka di Eropa. Ilmu kedokteran tuh Eropa. Ada yang ke Wina, ada yang ke Berlin, sama mayoritas Wina di tuh Vienna ya? Vienna. Sama ke mayoritasnya di Belanda, entah di Amsterdam atau di Leiden. Karena kalau untuk tahun 20-an, pendidikan kedokteran pada saat itu eksklusif hanya untuk
orang-orang Eropa dan Kelas juga atas ada lah. sekolah dokter Jawa. Jadi orang-orang keturunan Tionghoa ini mereka tidak punya kesempatan lah untuk bisa ngambil kuliah kedokteran di sini. Jadi untuk yang kemudian mereka berduit perginya ke Eropa biasanya. Obat-obat tradisional Cina? Masih dipakai juga. Oh. Di kedokteran itu. Di kedokteran itu ada beberapa dokter yang kayak mereka mengkombinasikan lah. Kayak metode pengobatan barat juga dengan kayak obat-obatan tradisional. Tergantung misalkan untuk kayak penanggulangan apa. Kalau pada tahun 30-an itu yang cukup krusial, yang jadi persoalan serius kayaknya opium deh, madat. Jadi ya itu banyak juga dikombinasikan sama obat-obatan tradisional untuk rehabilitasi si pecandunya ini. Gitu. Nah berarti kalau lu ngeriset kayak gitu, kan data-data ini kan lu kumpulin dari beberapa arsip koran-koran kayak gitulah gitu. Tapi maksudnya secara data ini akurat. Dibilang 100% akurat mah kayaknya enggak juga sih. Karena kan lagi-lagi ya subjektif ya. Kayak di balik koran itu juga siapa yang kemudian Bener, menulis. media itu bisa disetir, men. Iya. Iya, media itu memberitakan tergantung siapa pemilik media tersebut. Pemilik media tersebut dekat dengan siapa. Oh. Di film Ip Man kan ada contohnya. Oh iya benar. Film Ip Man yang Mike Tyson. Iya. Dia Iya kan, Ip Man 3. Lah, gua mah ngomong berdasarkan fakta, Win. Langsung lega. Lu pikir mau ke di sini ya? Lu pikir gua mau ngomongin di sini ya? Enggak gitu. Haritano enggak gitu. Anjing, Dim ingetin ini menit berapa nih anjing. PR bener lu ngerepotin orang lu anjing. Tolong ya. Ya kan gua bilang enggak. Iya, cuma kan lu mengarah. Kan di Ipman kan ada kayak gitu kan yang Benar. disuruh nulis terus ada yang si ini nggak mau ngikutin bikin propaganda. Iya. Akhirnya diserang lah diintimidasi. Benar. Akhirnya dia ngajarin orang-orang kantornya membela diri. Membela diri, benar. Iya. Tapi memang di dalam dunia sejarah itu nggak ada kebenaran yang absolut gitu sih. Betul. Karena yang absolut hanya vodka. Betul. Revo. Absolut revo. Absolut revo. Tapi ya sebisa mungkin sebagai kayak seorang sejarawan ketika kita misalkan mengumpulkan data dan menuliskan berdasarkan data itu, kita harus bisa kayak mengombinasikan dengan berbagai sumber. Iya, iya. Jadi nggak kemudian pakai sumber tunggal lah. Nggak Seperti boleh itu. malah ya. Gak boleh. Jadi harus dipadu padankan gitu lah Bang. Iya, jadi emang harus ada beberapa versi. Betul, iya. Sih. Gitu. Tuh. Apalagi kalau misalkan untuk topik-topik yang sensitif. Iya, ya. Kayak gini kan lu termasuk sensitif kan? Kayaknya enggak juga Lah, sih kekerasan ya. terhadap Oh, etnis Tionghoa. kalau kekerasan iya. Kan lu ada dua kan tadi soal kesehatan iya. Dan dan kekerasan terhadap Kalau etnis etnis Tionghoa. Kalau misalkan untuk topik kesehatan sih gue pikir kayaknya cukup. Enggak ya, enggak sensitif. Ya? Aman-aman aja. Tapi kalau misalkan yang topik kekerasan memang ya itu cukup cukup sensitif dan makanya kayak harus dikombinasikan dari berbagai sumber. Berarti lu termasuk orang yang paling kesel dong dengan statement di Ayo. Gue liatin aja nih. Di mana? statement si itu. Iya. Siapa namanya? Lupa gua. Menteri. Siapa namanya? Lupa gua. Fadlizon. Statement Fadlizon yang soal 98 tidak ada itu. Harus di cross check gitu-gitu. Padahal kan sebenarnya dokumennya sudah banyak ya. Kesel Dokumen dari tim gabungan pencari fakta. Terus habis itu kayak kalau misalkan mau nelaah lagi sumber-sumber sezaman juga banyak yang menceritakan itu dengan cukup detail kan. Ya, Nah, masa ini kan kecil fakta lu nih. itu gimana? Kehidupan kecil. Ini menarik Win, maksudnya ini tuh sudut pandang lain yang orang perlu tahu Win, soal sejarah kekerasan terhadap etnis Tionghoa. Benar, jas merah. Awal mulanya kenapa sih? Kenapa etnis Tionghoa tuh selalu disalahin di Indonesia ya? Oh, menarik. Ini kayaknya gue pernah denger, gue nggak tahu nih. Jadi memang katanya dulu makanya ada kampung Cina, ada Betul. kampung mana, itu memang dibikin sama Belanda. Apa itu gue denger dari lu ya? Di podcast Minggu ya? Kayaknya ada diomongin di bintang tamu siapa gitu. Gue juga Oh pernah iya denger. ya. Kok acong ya? Lupa kali Lupa ya, ya. iya kali ya. Kayak- Pokoknya yang dikelompokin emang Iya. tujuannya buat Mengkotak-kotakan. konflik sosial Betul. juga nanti Ha-ha. ujung-ujungnya. Karena pemerintah kolonial Belanda pernah dengar peristiwa geger Pacinan yang tahun 1740 Pernah itu, denger? yang Kali Angke Iya. menjadi merah itu. Iya. Nah itu kan sebenarnya kayak belajar dari pengalaman peristiwa itu ya. Terus pemerintah kolonial melihat kombinasi kayak kolaborasi antara etnis Tionghoa dengan etnis dalam tanda kutip
pribumi ini ternyata bisa membahayakan pemerintah kolonial, dan makanya mulai dari situ mulailah kayak dibentuk Dipecah. yang kemudian nanti Biar nggak bersatu ya. betul pada awal abad ke-19 itu semakin kayak diperkuat dengan beberapa regulasi yang menempatkan orang-orang Tionghoa ini atau orang-orang timur asing sebagai kayak golongan yang di tengah gitu loh. Jadi orang Eropa yang di atas, terus kemudian golongan timur asing, yang timur asing ini ada orang Arab, ada orang India, dan juga ada orang Tionghoa, tapi mayoritas kan di situ orang-orang Tionghoa di tengah. Terus yang bawahnya ini orang-orang pribumi gitu. Dan memang dalam perkembangannya orang-orang Tionghoa ini mereka mendapat cukup banyak konsesi gitu. Jadi mereka kayak punya privilege untuk kayak menarik pajak segala macam, yang kemudian memperkeruh lah. Jadi hubungan. emang orang Belanda ini namengin, bikin ini kelompok tengah ini jadi tameng. Betul. Jadi sebenarnya mungkin pembuat keputusannya si Belanda, tapi yang ngejalaninnya mungkin si kelompok tengah ini, ya kelompok bawah mah taunya elu nih. Iya, betul. Jadi dibentrokinnya ke situ, nggak langsung nyalahin Belanda. Dan kalau misalkan kayak Dari ada dulu ternyata udah kayak gitu Betul. ya. Dan kalau misalkan kayak ada beberapa peristiwa kekerasan yang kemudian jadi potensial scapegoat atau kambing hitam yang paling potensial disalahkan, kan biasanya memang orang-orang Tionghoa gitu. Karena yang mereka sebagai golongan minoritas itu paling paling istilahnya dalam tanda kutip tuh gampang dilabelin gitu loh. Iya. Entah dilabelin sebagai kolaborator Belanda atau dilabelin sebagai pengkhianat ya, karena kan mereka secara tampilan fisik terlihat berbeda Iya, gitu. iya. Meskipun kalau misalkan kita melihat sejarah, ya banyak juga yang kemudian orang-orang Tionghoa yang istilahnya mereka siding atau kayak punya hubungan dekat juga dengan orang-orang Bumi Putra begitu. Tapi memang dalam beberapa peristiwa yang istilahnya cukup sensitif, biasanya ketika transisi kayak suatu periode, misalkan dari zaman Jepang masuk ke zaman revolusi ketika perang kemerdekaan. Nah itu biasa ditandai dengan peristiwa anti Tionghoa. Nah terus nanti selama perang kemerdekaan, pas agresi militer Belanda 1 sama agresi militer Belanda kedua, itu juga orang-orang Tionghoa banyak yang kemudian jadi target kekerasan. Disalahin lah, dikambing hitamkan. Terus 65 Ya. dari periode Soekarno, terus kemudian masuk ke periode Soeharto, itu juga didahului juga salah satunya dengan kekerasan terhadap orang-orang Tionghoa. Dan terakhir di 98. Gitu. Sejarahnya. Iya kenapa orang Cina doang disalahin ya maksudnya? Kadang Karena juga sih. Karena mungkin ya dianggapnya powerless. Ya kan? Dari dulu udah terbentuk kayak gitu ya. Iya, sistematis Ya ini itu mah ya. potensial scapegoat biasanya. Ini mah sistematis emang udah dianggapnya. dirancang. Ya itu kayak warisan kolonial yang benar-benar belum bisa diakhiri sepenuhnya. Gue pikir ya salah satunya itu kayak pengkotak-kotakan etnis gitu. Itu kan sebenarnya udah dari abad ke-19 ya, tapi kemudian sering banget dipakai untuk kayak jadi alat politik gitu. Kita lama sih sama Belanda emang. Iya dijajahnya. Sebenarnya bukan dijajah sih katanya. Yang 300 tahun itu nggak dihitung jajahnya. Nggak sampai segitunya ya. 300 tahun tuh katanya dimulai dihitung dari pertama kali datang. Belanda dateng, berbisnis dulu, bener gak? Dari Cornelis de Houtman ya waktu itu. lupa Ketika lah kata mendarat pertama kali. Lu Tapi sebagai kan ahli sempat sejarah. balik lagi kan? Sempat balik lagi kan waktu itu. Karena waktu itu kan katanya untuk mencari rempah-rempah segala Ya. macam. Tapi ya memang banyak yang kemudian mempertanyakan karena mungkin secara geopolitik apakah kemudian itu bisa disebut Indonesia, karena kan konsepsi Indonesia juga waktu itu bisa dibilang kayak belum dari Sabang sampai Merauke seperti sekarang kan. belum. Ya. Ya mungkin yang banyak yang mempertanyakannya itu seperti itu gitu. Apakah Indonesia ataukah cuman emang Batavia? Gitu. Tapi ya memang kalau untuk kayak beberapa kota ya memang Belanda sudah bercokol cukup lama dari zaman VOC juga. Tapi malah katanya yang menjajah tuh bukan Belanda kan, VOC-nya kan? Iya. Atau yang bener yang mana sih? Yang justru kayak sering kali dijadikan semacam pembelaan ya adalah VOC itu katanya cuma dagang. Iya. Jadi tamengnya ya malah ya? Tapi ya enggak juga, maksudnya kayak mereka juga mengeruk kan. juga. Mereka juga mengeruk kayak sumber daya alam segala macam. Mereka melakukan kekerasan juga terhadap masyarakat Bumi Putra dan juga orang-orang Tionghoa gitu. Jadi Iya, tapi kenapa kan yang ngejajah dalam tanda kutip ngejajah kan VOC, Belanda segala macam, kenapa Tionghoa juga? Ya itu karena karena dianggap dibentuk. kolaborator, karena ya dipisahkan kan. Iya. Jadi makanya hampir di setiap kota besar itu mesti ada pecinannya. Karena ya itu untuk kemudian memudahkan pengawasan. Terus dibikin seolah-olah nih
etnis-etnis yang di luar pribumi ini dapat kehidupan yang lebih baik dibanding yang pribumi. Karena dianggap jadi dekat sama si Belanda ini. begitu kan? Dan juga karena Yang tadi privilege itu salah satunya kan. terutama privilege di sektor ekonomi. Karena ya mereka punya hak untuk monopoli, misalkan kayak rumah gadai, terus kemudian rumah judi, terus kemudian monopoli candu. Ketika candu kan waktu itu masih legal ya. Oh iya sempat. Sempat legal dan pemerintah Apa dulu berarti opium itu? opium, iya. Dan pabriknya itu ada di Salemba. Dan, iya. dan ada kayak foto-fotonya itu mereka menggunakan alat yang benar-benar canggih banget. Dan kualitas yang dihasilkan tuh opium yang kualitas ekspor. Kualitas tinggi. Kualitas Anjir, tinggi. Breaking Bad. Dan Breaking Bad di Salemba. dan itu cukup Salemba lagi. dan itu cukup ironis karena deketan sama Stovia, sekolah kedokteran Iya itu. betul. Iya. Dan kualitasnya Sekolah tuh kedokteran kualitas Belanda kan Sofia tuh. Kualitasnya tuh kualitas yang top. Dan sempat kemudian di kalangan orang-orang Tionghoa itu jadi isu yang cukup besar. Karena kan ya mayoritas pecandunya juga orang-orang Tionghoa. Jadi makanya kayak gerakan untuk menolak opium ini juga munculnya tuh mayoritas dari orang-orang Tionghoa. Dan termasuk juga hampir semua rumah sakit sosial ini mereka juga punya kayak pusat rehabilitasi untuk para pecandu opium. Opium tuh apa? Maksudnya efeknya apa sih dulu? Kok? Ya macam-macam. Nanti mungkin kayak ibaratnya kalau sekarang tuh kayak misalkan judol gitu ya. Jadi kayak nyambungnya itu kayak kemana-mana gitu. Termasuk opium juga. Opium itu karena mereka addicted. Terus habis itu mereka akan kayak cari cara untuk kemudian bisa terus beli opium ini. Kalau enggak apakah dia sistemnya kayak maksudnya gini. Kan apa sih dulu? Apa? Ya sabu. Apakah dia jenisnya sama atau beda opium tuh? Kalau misalkan secara detailnya gue juga kurang paham sih ya Bang ya. Tapi kalau misalkan dari efek yang ditimbulkan. Ya kayak narkoba aja. Kayak narkoba sih. Orang jadi jual-jual barang. Betul, iya. Jadi itu kayak betul. Jadi sebenarnya kayak bikin saling video klarifikasi. Ya kan ada kan? Iya ada cuma gak ke arah sana gitu ya. Enggak, gue ngasih tahu aja. Efeknya beda Bar. Ada tapi kan. Ada. Cuman dia zaman dulu gak video klarifikasi. Iya bener. Kan belum ada handphone. Di koran klarifikasinya. pokoknya itu sebelum heroin booming. Jadi opium. Masa-masanya opium. Dan kemudian ketika heroin masuk akhirnya shifting tuh. Jadi kayak heroin. Habis itu baru herosin. Bedak dong. Bedak yang ringet. Bedak yang ringet. Tapi berarti sempat legal baru kemudian pas jadi heroin itulah baru ilegal. Kalau heroin mah dari dulu kayaknya udah ilegal sih. Oh. Tapi kalau misalkan opium ini bahkan kayak ketika perang kemerdekaan pun itu juga jadi alat transaksi yang sebenarnya cukup potensial karena sering ditukar sama senjata. Oh gitu. Candu ini. Itu ada kok di beberapa sumber yang kayak menyebut itu. Tapi kalau misalkan untuk kayak digunakan konsumsi pribadi gitu ya, itu lebih banyak mudorotnya. Jadi itu imbasnya biasanya keluarga hancur. Terus habis itu ya proses rehabilitasinya kan juga nggak sebentar. Jadi ya banyak yang kabur-kaburan juga pasien yang kemudian direhabilitasi ini. Ya, akhirnya kayak Sama balik lah lagi. sampai sekarang lah ya. Betul. Oh gitu. Anjing. Seru banget anjing zaman dulu. Lu mau mencari data kan lu pertama kan ngurusin yang rumah sakit Husada. Rumah sakit Dr. Un. Husada. Rumah sakit dokter Un. Dr. Un. Nah itu tuh berarti lu nyari tahu keluarganya bagaimana. Nah, Interview. Dokter Un itu agak sulitnya karena dia nggak punya anak. Nah itu agak cukup sulit juga kemudian untuk kayak mencari jejak dari keluarganya. Tapi pada saat itu kayak ya untungnya nama dia kan cukup Harum besar lah ya. Karena selain kayak melakukan pengobatan di rumah sakit itu dia juga buka praktek pribadi. Dan itu sangat unik karena dia buka praktek itu jam 3 pagi dan baru tutup ketika pasiennya udah habis gitu. Dan ya itu jadi namanya tuh kayak jadi legenda gitulah di daerah Solo. Kalau nggak habis-habis nggak tidur dong. Nah itu juga sih. Jadi ya memang ada saatnya dia kayak minta maksudnya
istirahat dulu iya, kali waktu ya. istirahat dulu kayak sebentar, entah power nap atau Iya, apa, iya, iya, sebelum iya. nanti mulai lagi. Oh. Begitu. Karena gue salah kasih obat tuh malah. Ngantuk ya. Coba buka mulutnya. Jadi cukup banyak dapat informasi dari situ, kayak banyak surat kabar. Kesaksian-kesaksian Kesaksian masyarakat orang. zaman dulu. Masyarakat, betul. Oh. Iya. Dan akhirnya terakhir sebelum buku itu mau cetak, ada kayak satu familinya yang kemudian ternyata masih nyimpen kayak koleksi fotonya Dr. Un. Nah, di Jakarta sini, dan akhirnya ketemu, terus ternyata ya itulah yang kemudian bisa jadi data penunjang yang cukup oke ya pada saat itu. Tapi diceritain gitu-gitu. Iya, diceritain, terus kemudian ada satu album foto isinya foto Dr. Un semua. Nah, itu Tapi lu happy kan kuliahnya kan di Australia nih. S3. S3-nya. Heeh. Nah saat kuliah di Australia ini kan lu sambil ngerjain gini-gini Iya. juga kan nih, kayak ngumpulin gini-gini. Ini yang apa nih? Yang Ini koran Sinpo. ini yang apa buat Ini yang badminton, yang tentang Thomas Cup pertama. Om Tan Yuhok. Om Tan Yuhok, Iya, betul. iya. Iya, Nah, almarhum. berarti kan lu Iya. ngumpulin gini-gini dari sono. Susah dong. Maksudnya nyari di sini aja susah, apalagi lu ngumpulin dari Australia. Nah, tapi kan selama kuliah 4 tahun itu ada kayak beberapa kali gue balik ke sini, terus biasanya itu gue manfaatin untuk kayak ngumpulin data. Dan sekarang juga banyak banget Bang, kayak koran-koran yang kemudian tahun 20-an, 30-an, 40-an yang udah didigitalisasi. Siapa? Hmm? Siapa yang mendigitalisasi? Nah, kalau misalkan yang koran-koran berbahasa Belanda yang pernah terbit di sini, itu ada satu website namanya delver.nl. Nah, di situ kayak udah didigitalisasi cukup banyak dan bisa kayak pakai OCR. Jadi tinggal pakai keyword. Oh. Gitu. Dan juga ada kayak beberapa koran seperti Sinpo atau kemudian kayak koran-koran Cahaya Timur. Itu juga ada satu website dari Amerika yang itu juga mereka mendigitalisasi itu dan bisa diakses secara online. Jadi ya mempermudah juga sih. Meskipun ya gue juga banyak sih kayak akhirnya harus ke Perpusnas. Perpusnas juga loh, Perpustakaan Nasional. Mereka juga punya koleksi yang cukup besar gitu. Lampu untuk kayak merah ada. Koran. Atau lampu merah beneran. Koran lampu merah, Pak. populer Bang. Buat apa? Tapi mungkin suatu saat koran lampu merah akan menjadi arsip nasional yang dibutuhkan Iya, loh. makanya bisa Kita nggak jadi, tahu Bang. aja Tapi kan. itu kalau misalkan dijadiin kayak topik penelitian menarik loh. Dan mungkin udah ada yang melakukan itu. Kayak penggunaan diksinya, pemilihan kata, terus bagaimana istilahnya. Berita-beritanya. Iya. Anjir ya. Orang emang jadi terkenal banget kan koran lampu merah itu gara-gara dia beda sendiri Iya. beritanya. Berarti banyak lah koleksi koran-koran jadul lu ini. Kebanyakan digital aja. Jadi udah versi digital semua. Gitu. Ini tuh yang lagi lu kerjain sekarang. Ini sekarang iya lagi Yang menulis latest tentang nih. latestnya Ongoing. ini. Sedang Soal dikerjakan. badminton ini. Tentang biografinya Om Tan. Iya. Om Tan kan baru-baru ini meninggal Iya, juga. baru-baru Udah pulang. 100 ya umurnya waktu meninggal ya? Umurnya mau 88. Oh 888. Mau 88 waktu itu. Beruntung. Iya, angka 88, 88. angka 8. Iya, Sebutnya beruntung. betul, iya. Om Tan Yuhok nih apa sih yang lu tahu? Kami kan gak tahu apa-apa nih. Iya, bukan masanya kami. Sebenarnya kayak pertama kali perkenalan gua dengan Om Tan itu dengan nama beliau. Sebenarnya kalau misalkan ngedenger udah cukup lama karena kan ya itu Ferry Sonophil, Om Tan Yuhok sebagai kayak legenda badminton. Iya. Tapi kayak bener-bener kayak ngobrol pertama kali itu awal mulanya ketika gue ngumpulin bahan untuk disertasi mengenai surat kabar. Karena topik S3 gue itu tentang surat kabar Sinpo ini. Dan ketika gue baca-baca surat kabar Sinpo ini, kok tiba-tiba ada cukup banyak banget ini berita-berita mengenai badminton. Dan setelah kemudian kayak di koran Sinpo, beritanya soal badminton. Beritanya soal kemenangan Indonesia di ajang Thomas Cup. Betul, karena Indonesia pada saat itu underdog pertama kali ikutan Thomas Cup, tidak diunggulkan, malah juara. Nah itulah yang kemudian akhirnya membuat kayak semacam fondasi kenapa kemudian badminton bisa menjadi seperti saat ini. Dan kebetulan ternyata satu-satunya tokoh yang kemudian merebut badminton itu, yang tersisa ya tinggal Om Tan. Dan akhirnya dari situ mulai ngobrol segala macam. Terus setahun sendiri pendekatannya sama beliau, karena beliau benar-benar kayak menolak untuk
tampil Diangkat, gitu. oh. Kalau Nggak untuk usah lah, diangkat. ngapain. Iya, selalu dia betul. Legend gak gitu bro. Ya enggak gitu, dia juga ngomong gitu. Dia enggak melabeli dirinya legend pasti. Kalau dia aja menolak diangkat, dia pasti tidak akan melabeli dirinya. Orang-orang maksudnya. Gua mah legend, gak mau gitu. Ya enggak gitu, dia enggak akan ngaku dia legend. Nah, Ya ngobrol-ngobrol lah jadi sama dia pendekatannya. akhirnya ngobrol-ngobrol, terus Apa yang bikin akhirnya dikasih izin sama Om Tan? persistensi kali ya, kayak bener-bener Oh, gue liat ini orang bener nih. kayak ngobrol, kita ngobrol tuh tiap kali teleponan cukup lama biasanya, dan kemudian ya Sleep ngobrolin. call gitu ya. Ya kan agak lama biasanya Bang. Halo, halo. Oh udah tidur ya, yaudah ya. Masa gitu anjing. Biasanya nggak jauh dari badminton karena beliau masih cukup update mengenai badminton Indonesia. Lu juga suka badminton? Suka. Oh makanya lu bisa ngimbangin lah. Kalau Karena enggak kan kosong. karena yang ngefans juga kali ya. Iya, Dan iya, makanya iya, ketika akhirnya pertama kali ketemu, gue bawa beberapa bahan yang udah gue kumpulkan, terus gue tunjukin ke dia. Nah beliau juga sempat kayak kaget loh, kamu bisa dapat ini gitu, kamu dapat dari mana? Dalam hati kayak, saya ngefans loh om udah. Oh, dalam jadi hati emang, gitu. Emang karena seneng juga jadi emang Ngumpulin. Jadi ya itu, makanya kemarin sebelum balik ke Jakarta lagi, kita udah janjian gue udah janjian sama Om Tan, Om mau wawancara ya. Terus pokoknya gue udah nyiapin arsip di dalam, gue masukin kayak ke dalam koper, itu isinya arsip tentang dia semua. Jadi harapannya ya ketika nanti misalkan ngobrol, terus beliau bisa menceritakan gitu. Oh, yang sekalian ini tuh, nostalgia yang kan ini kayak. tuh ini. Iya, karena beliau umur 80-an tapi sharp, masih tajam Ingatan, banget. iya, Ingatan masih tajam. Atlet biasa gitu kalau Iya, disiplin sih. Betul, iya. Otak terus berpikir, dipakai terus, nggak yang diem doang. Dia juara All England pertama, Thomas Cup 58, 61, 64. Terus banyak lah juara Thailand Open, America Open, Canada Open. Pokoknya dia bisa dibilang kayak yang mengawali lah. Meskipun beliau mengawali Indonesia dikenal lah. Di kancah iya, internasional. menangan terus bertahun-tahun tuh kayak nggak pernah kalah gitu. Jadi ya menurut gua sangat apa ya, kisahnya tuh kayak fairy tale gitu lah. Iya, iya. Jadi ya itu yang kemudian kayak mendorong gue untuk kayak menelusuri lebih dalam. Berarti lagi sekarang tentang lu beliau. dalam proses membuat buku biografi Biografi tentang Om Tan. tentang Om Tan, ya. Dan harapannya nanti dari situ bisa berkembang menjadi produk yang lain Iya, juga iya, ya. iya, Gitu. Tapi ya yang sekarang dikejar ya biografinya. Berarti dulu. buku lu udah berapa? 6 ya? 6. 6 ya seingat gue ya. Ini buku pertama yang mana? Gak Nggak ada. ada. Ini buku keberapa? Merawat kehidupan nih yang terakhir nih. Ini yang Merawat sebelum kehidupan ini yang kan, ini yang terakhir. kelima nih. Yang kelima nih, merawat kehidupan. Ini yang tentang rumah sakit. Pusada. Pusada. Iya. Di Mangga Besar. Mangbes. Yang Mangga Sang Besar. Mabes. Yang Seng'i ya. Ini buku ke-6. Ini buku keempat. Keempat. Iya. Yayasan Kesehatan Telogorejo. Telogorejo. Telogorejo itu di mana? Rumah sakit di Semarang. Sama dokter-dokter Iya. nggak narik duit. Tapi yang menarik dari Rumah Sakit Telogorejo ini, dia 2 dokter pertama itu bukan dokter Tionghoa. Jadi yang dokter pertamanya itu namanya Permadi, dokter yang kedua namanya Ngamdani. Baru nanti dokter ketiganya dokter Tionghoa, Tan Ping I namanya. Jadi itu orang Indonesia aja. Karena waktu itu udah berdiri nih perkumpulannya. Terus habis itu kayak mereka kesulitan nih mencari dokter. Nah terus dokter Permadi ini kan udah buka praktek yang sekarang jadi Rumah Sakit Karyadi. Waktu itu namanya masih CBZ kan. Terus dia yang kemudian menawarkan diri, sudah saya bantu gitu. Nah itu betapa cairnya. Iya tapi lu nulisin orang semua ya. Maksudnya biografi orang, biografi rumah sakit. Iya. Gitu-gitu ya. Biografi gue dong. Boleh. Buat apa? Buat apa? Keren banget ada biografi. Ya gak usah. Masa lu gak pengen? Enggak lah. Barry William biografi gitu. Apa sih? Bar. Seru. Ini jelas ada masyarakat, kontribusi ke masyarakat, ada orang-orang ini. Emang harus ada kontribusi ke masyarakat untuk bikin biografi? Enggak juga sih. Tuh. Kan lu juga kontribusi bang. Dengan lu keliling Indonesia. Paling jajan di warung. Ya itu kan memajukan ekonomi UMKM.
Yang enggak segitunya lah. Tuh, tapi ada kontribusi. Ini lebih jelas, dia bangun rumah sakit, bermanfaat untuk masyarakat banyak. Akan ada tuh cerita-cerita baik yang didapatkan dari masyarakat. Udah apa? Ada tuh orang kemarin ngebut lewat sini, masa gini? Ngebut ya kemarin, saya lihat. Terus balik lagi katanya topinya jatuh. Mampir deh di warung saya. Katanya dari Jakarta. Merawat motor. Satu Barry William. Biografi Barry William bro. Enggak, gue tetap ngerasa biografi itu memang kayaknya untuk orang-orang yang punya cerita hidup yang menarik menurut gue. Pertama menarik dan kedua sih manfaatnya banyak sih. Tapi Kecuali orang narsis aja. Nah itu banyak yang kayak gitu. Banyak orang narsis. Oh narsis, orang punya duit, terus Pengen, habis itu ya, nge-hire bikinin orang. dong gue buku biografi gitu. Iya gitu. Bayar. Bayar. Biografi lu. Berapa lah kok? Mungkin bukan narsis, mungkin lebih ke untuk dia punya cerita hidup yang mungkin Iya. pengen diteruskan ke keluarganya biar keluarga Iya, tahu ini benar. loh. Bapak Dulu lu kayak bapak lu gini. begini, nanti kalau lu udah punya cucu, nih kakek lu begini dulu. Iya. Betul, untuk warisan keluarga. Tapi kan biasanya kayak Keluarga. gitu-gitu kan yang memang sudah punya ini kan, maksudnya udah punya apa jalan hidup yang katakanlah emang bisa diwariskan lah kayak mungkin dia pengusaha apa, Betul. nggak ada yang yang biasa aja nggak mungkin bikin gitu-gitu dong, maksudnya kayak Atau mungkin? Mungkin aja. Tapi ya kembali lagi kayak tergantung gitu. Maksudnya kayak kalau misalkan untuk kayak keluarga, mungkin kayak bisa dia kayak meng-hire entah wartawan atau kemudian kadang-kadang malah ditulis sama keluarganya sendiri. Yaitu kalau misalkan tujuannya untuk mewariskan cerita, dibikin kayak casual juga kan sebenarnya nggak ada masalah. Jadi nggak perlu yang kayak terstruktur harus atau gimana. Yang penting ada cerita yang bisa diwariskan nih. Tapi Pengen gue. lu mau gue tulisin bang? Yuk. jangan, jangan kok, jangan. Kenapa jangan? Ya buat apa? Ya buat diwarisin ke keluarga dia. Nggak ada. Diwarisin keluarga dia ya duit dari lu itu. Habis nulisin. Ya masa anak lu ntar lu gak pengen baca ini papa punya teman Erwin lu. Seru banget. Ntar lu bikin gue kasih ke anak gue ntar. Nih papa dulu bikin podcast sama ini Bari nih. Kamu baca deh. Masih biografi. 2025 Win. Umur kita juga belum 40. Ya kan namanya umur. Bang, Biasanya gak ada orang yang bikin-bikin tahu. gini mah begitu umurnya udah di posisi kayak cukup gitu loh. Kayaknya gue gak lama lagi gue bingung nanti mau cerita gimana gitu. Oh, kemarin ada yang umur berapa tahun udah punya biografi sendiri yang perintis-perintis itu. Oh iya Oh, si siapa itu namanya anak kecil itu? Iya, iya benar dia punya biografi. Tuh. Biografi. Boleh-boleh aja. Ya dia mah duitnya banyak. Iya. Duitnya banyak, bapaknya kaya, bodinya bagus. Ya ojek. Anak saya mah cakep, bodinya bagus. Oh. Tapi kalau proses untuk nulis satu buku gitu biasa berapa lama kok? Setelah Bertahun-tahun pasti riset. ya. Nah gue tuh penulis yang cukup lambat sih sebenarnya bang. Kekurangan salah satu mungkin kayak Tapi itu yang mungkin karena emang proses nyari datanya juga susah kali kok. iya kali ya. Karena prosesnya juga memang kadang-kadang tuh entah kadang-kadang dapat kadang-kadang enggak. Dan ketika misalkan kayak baca satu sumber, kadang-kadang sumber yang bisa atau kayak informasi yang bisa ditarik tuh paling cuma kayak sedikit banget gitu. Dan Iya, harus tapi kayak ceritanya kemudian nyari panjang. lagi. Ya, kayak gitu. Iya. Ya itu kayak misalkan sejarawan tuh kadang-kadang juga ada hoki-hokiannya juga sih. Kayak Ya kayak nambang emas aja lah ya. mm, Lalu kita ngoyak pasir segitu Iya. banyak paling dapatnya cuma ya. ya itu prosesnya memang cukup panjang lah untuk kemudian bisa kayak merangkai cerita ini menjadi kayak satu kesatuan Tapi gitu kok. apakah profesi penulis ini bisa menghidupi? Salah. Bisa sih. Kok sih? Kok sih? Ada ragu dikit. Kalau ada sihnya kayaknya enggak. Cuman kalau gue bilang enggak, nanti mau memutus harapan teman-teman yang lain. Bisa. Ya, kalau realistisnya sih bisa. Asalkan kemudian berkesinambungan ya. Berkesinambungan Maksudnya ya misalkan kayak setahun entah ngehandle satu atau kemudian kayak 2 tahun ngehandle satu itu mungkin bisa. Tapi ya biasanya kayak peneliti-peneliti kayak gua itu rata-rata mereka punya sampingan juga. Entah kemudian mereka biasa kayak ngajar atau misalkan jadi dosen part time. Jadi nggak sepenuhnya tuh bergantung dari sini. Karena kemudian kalau untuk kayak peneliti-peneliti sejarah kayak gua untuk menggantungkan pemasukan dari royalti susah biasanya.
Karena kalau untuk buku-buku sejarah kan segmented. Oh segmented Bener. banget Segmented sih. banget. Segmented banget sih. Buku pop aja mungkin sekarang udah Iya. susah ya di Udah mulai era sekarang nih. ditinggalkan. Iya. Radit doang yang masih tetap sih kemarin Timun Jelita. Meledak Buset, lagi ya. emang anomali tuh orang tuh. Oh berarti pemasukan secara ini lu tuh selain dibayar putus dapat royalti juga gitu. Beberapa dapat royalti juga. Oh. Iya, tergantung kesepakatan di awal dengan rumah sakitnya misalkan. Begitu. Heeh. Tapi ya bisa dibilang kalau misalkan merujuk ke kasus gua ya cukup ini sih, cukup bisa lah Untuk menghidupi. untuk bisa menghidupi, ya. Dan karena mungkin gue juga happy kali ya ngerjakan Iya ini. karena Iya. pokoknya poin besarnya itu deh. Happy. Lu happy jadi gak terlalu mikirin duitnya banget. Mikir juga sih. Baru gua bagus-bagusin. Tapi lu nggak ada sampingan. Sampingan ya kadang-kadang kayak ngajar atau kemudian Seminar-seminar gitu. iya ngisi-ngisi kayak seminar kayak gitu. S3 mah kayaknya mah. Ada aja jalannya dan namanya udah S3 mah. Iya kayak dosen-dosen tamu. Iya. Dosen tamu gitu. Suka diminta gitu untuk ini. Untuk ngisi sesi misalkan kayak gitu. Apa fakta-fakta rumah sakit yang trivia-trivia yang lu bisa ceritain ke kita? Mungkin yang ini aja deh yang deket sama kita nih yang di Mangga Besar. Oh yang Husada berarti Husada. ya. Emang nggak besar. Rumah sakit Husada itu kan sekarang dia usianya udah 100 tahun. Nah makanya ini kan buku ini diterbitkan untuk kemudian menyambut 100 tahunnya 100 tahun rumah rumah sakit ini. sakitnya. Sada. Dan kalau misalkan kayak teman-teman pergi ke sana, itu teman-teman kayak masih bisa ngelihat rumah sakitnya itu bangunan-bangunan lamanya. lama. Dan ya meskipun kayak mungkin Kayak Carolus dong. Iya. Carolus juga kan bangunan Belanda lama Betul. tuh. Cuman mungkin belum 100 tahun kali ya. Tapi rata-rata rumah Carolus kayaknya malah udah lebih. Udah lebih ya? Udah lebih belum ya? Kayaknya udah lebih deh 100 tahun. Tapi ya mayoritas kayak rumah sakit swasta atau mayoritas kayak rumah sakit yang kalau misalkan kayak rumah sakit Carolus Katolik ya kalau Iya, nggak salah. iya. Jadi mungkin untuk support dananya dari pemerintah kolonial pada saat itu ya cukup besar. Oh. Tapi kan kalau rumah sakit ini kan mereka ya dari filantropi Sosial. atau Mandiri dari, ya, mandiri ya. dari donatur-donatur Tionghoa. Jadi sistem upgradingnya itu Lambat lah, Lambat gak secepat dan- itu. dan kayak tumble gitu. Bertahap. Jadi yang ini dulu terus habis itu bantu baru bangun yang ini gitu. Tapi yang menarik dari rumah sakit Husada ini ya sampai sekarang bro bangunan-bangunan lamanya itu masih ada. Masih ada Masih ada. otentiknya. Masih. Dan itu yang kemudian menjadi salah satu keunggulannya. Terus yang kedua ya antara satu rumah sakit sosial dengan rumah sakit sosial yang lainnya itu dokternya mereka saling Kenal. kenal. Temen. Gitu. Dan mereka juga rutin menulis di surat kabar pada saat itu. Jadi kayak diseminasi atau kayak penyebaran pengetahuannya tuh cukup bagus lah. Karena mereka juga aktif menulis pada saat itu. Gua termasuk yang suka sih sama bangunan-bangunan lama. Jadi gue tuh suka ke rumah sakit Carolus. Termasuk yang ya dulu kan ya gue kan tinggal di Keramat Pulo. Keramat Pulo Carolus kan lurusan doang itu. Nah jadi dulu zaman ya oma gue sakit apa keluarga-keluarga dari bokap tuh sakit pasti kan dirawatnya seringnya di Carolus. Nah ke situ doang gue mau jenguk. Karena gue suka rumah sakitnya. Bentuk bangunannya. Bentuk bangunan lamanya. Dan kalau misalkan tipikal rumah sakit lama kan mereka biasanya besar kan. Besar. Besar. Di tengahnya ada halamannya Betul. hijau. Rumah sakit hijau gitu lah. Iya. Kayak Green Hospital gitu Bener. lah. Iya. Suka gue. Nah Husada itu juga kayak gitu. Oh sama ya. Sama. Gue Jadi gak tahu sih rumah sakit Husada. 6,3 hektar kalau nggak salah. Iya gede banget. ya. Di mana sih Mangga Besar? Si Kelvin tuh kos di sana tuh kalau nggak salah tuh. Di rumah iya? sakitnya? Iya di rumah sakit Husada. Yang di Jakbar. Yang di Mangga Besar. Iya Mangga Besar. Praktek sana sempat. Oh. Rumah. Setebel ini lo nulis sendiri. Iya. Coba halaman 233. Yang gak Apa diapalin mas. Apa judul babnya? Ayo. Buktikan kalau ini kamu yang tulis. Aduh ujian. Oh, salah satu fun fact yang gue sempat happy gitu ya ketika kemudian meliti tentang ini. Oh di sini rumah sakit Husada. Oh yang di sebelah kanan ya. Dia muter balik gitu. Tahu gue. Tahu gue sering mampir lewat. aja, iya. Ngapain man? Yang lihat bangunannya. Oh, iya sih. Apa fun fact? Fun fact-nya ini, lukisan ini. Jadi Lukisan yang jadi sampul ini. Ini siapa? Ini Dr. Kwa Chuan Shu, pendiri dari rumah sakit Husada. Husada yang waktu itu masih namanya Yang Seng Yi. Jadi dia
Dirinya. Nempuh pendidikan kedokterannya itu di Amsterdam. Terus pada tahun 23 memutuskan untuk pulang, yaitu karena untuk mengabdikan ilmunya kan. Nah terus sempat kemudian kayak buka praktek pribadi, tapi dia kayak punya visi yang besar, yaitu untuk mendirikan rumah sakit lah. Nah karena namanya itu besar banget, sempat kemudian dia dilukis gitu. Nah lukisannya itu ada kayak terpampang di salah satu sudut husada, sakit. replikanya. Dan pihak rumah sakit tuh nggak tahu itu yang ngelukis siapa. Mereka cuma tahu, oh ini lukisan Dokter Kua gitu. Oke, yang ngelukisi siapa nggak Yang ketahuan. lukisnya nggak ketahuan. Hmm. Nah ternyata ada lukisan aslinya itu ditaruh di salah satu ruangan yang berbeda. Ada itunya namanya biasanya tuh. Namanya nggak ada, tapi kayak ada beberapa kayak Watermarknya inisial, lah. ada watermarknya Iya, gitu. ha, ha. Yang kemudian itu ngerujuk ke salah satu pelukis yang besar banget. Li Manfong namanya. Oh Cina juga. Itu pelukis pribadinya Soekarno. Jadi dia punya kayak koleksi, kayak ada buku yang isinya itu kayak lukisan-lukisan yang dilukis oleh dia, yang kemudian ditaruh di Istana Negara gitu. Dan ternyata lukisan ini Orang tuh yang sama. orang yang sama, dan lukisan ini tidak terregistrasi dalam buku itu. Jadi kayaknya itu kayak semacam mungkin Hadiah. hadiah Hadiah. dari si Li Manfong ini untuk si Dokter Kua. Gitu. Gokil. Gitu. Oh di dalam buku ini juga banyak dokter-dokter lain Banyak, juga. nah banyak foto-foto juga. Terus kemudian banyak kayak kisah-kisah mengenai dokter-dokter pada Kalau saat lihat itu. foto-foto zaman Iya. dulu tuh kayak seru ya. Zaman dulu. Iya kita ngelihatnya sekarang seru. Dulu. Pas ngejalaninnya kan belum tentu. Tapi buku-buku ini masih dijual Masih, umum di publik. iya. Di Gramedia, toko buku segala Masih, macam masih ada. Masih. Buat teman-teman Skoci yang mau belajar sejarah nih, bagus nih. Logorejo. Anjay. Buku ini kapan rilis yang soal Masih panjang kayaknya. Masih panjang ya. Tadinya itu mau menargetkannya sebenarnya Agustus ini? tahun ini tadinya, karena untuk kemudian apa ya, kayak untuk kado ulang tahunnya beliau gitu. Tapi ya setelah Nggak kemudian keburu. berpulang ya mungkin masih bisa dilengkapi lagi lah. Ya, ya. Gitu. Jadi ya sekarang harapannya ya mungkin akhir tahun ini Ini atau berapa persen udah data-data yang udah lu kumpulin? datanya sih sebenarnya udah terkumpul semua. tinggal Tinggal disadol kemudian aja, merangkainya disaring. aja. Betul, iya. Berapa lama emang biasa kalau merangkai dari data yang udah ada? Harusnya. Mungkin bisa setahunan kali ya. Lama juga Nulisnya. Karena ya selain mengerjakan ini kan ada pekerjaan yang lain yang juga gue sedang lakukan. Jadi ya nggak bisa kayak total untuk kerjaan ini juga gitu. Tapi ya mudah-mudahan lah akhir tahun ini atau at least awal tahun. Udah bisa keluar. Berarti untuk standar bahwa lu ngerasa oh data ini segini nih cukup nih buat gue jadiin tulisan gitu Iya. apa? Apa tuh patokannya kayak? Iya. Kayaknya gue cukup nih gue butuh ini doang. Iya. Baru deh gue nulis gitu. Nah mungkin itu juga salah satu, gue gak tahu apakah itu kekurangan atau mungkin juga bisa dibilang itu malah kelebihan. Nah gue itu kayak tipikal yang senang mengumpulkan kayak berbagai macam sumber dan kayak nggak puas gitu. Oh, kalau Sama- ada ambil dulu Oh, aja. banyaknya iya. aja. Dan kadang-kadang tuh mungkin ya sumbernya cuma berulang. Misalkan koran ini memberitakan ini dan koran ini juga ternyata informasi sama. Tapi tetap aja kemudian kayak di-combine atau kemudian kayak dibandingin gitu. Press release itu mah. Terus kadang Iya kan media dikumpulin, kita kasih press release isinya sama. Iya. kadang-kadang informasinya mirip-mirip. Tapi kan itu kayak takes time ya untuk Iya, ngumpulin iya. semua itu. Nah mungkin itu juga kali yang kemudian membuat prosesnya tuh jadi agak panjang gitu. Tapi ya itu gue sekarang sedang membatasi udah pokoknya nggak usah nambah lagi. Jadi ya udah mengerjakan dari apa yang udah ada aja sumbernya. Tapi pernah ada kurang. Kurang salah satunya ketika proyek Dokter Uni itu bisa dibilang sempat kayak kurang juga awal Lama mulanya. lah, lama penambahannya. Penambahannya karena waktu itu gue juga sambil kuliah S2. Dan posisinya waktu itu masih di Belanda. Jadi cukup kesulitan lah untuk kayak mencari informasi tambahan. Tapi ya syukurnya ternyata arsip di Belanda punya data yang cukup Data besar. lengkap. Informasinya dari sana. Dan akhirnya menambah dari situ. Karena nggak boleh di buku ini dalam kolom kayaknya ya. Ya,
Nggak yakin. Datanya kurang soalnya. Terus di paragraf pertama tuh kalau nggak salah sih. Ya moga-moga bener gitu. Masa nulis buku ada kalau nggak salah. Kalau nggak salah anjing. Oke, gue sih happy. Makasih ya Fando ya. Terima kasih. Fando. Fakta-fakta lu buku-buku semua sih ini Iya, Dr. Un, ilmu. Pejuang dan Pengayom Rakyat Kecil. Buku keduanya Puji Widi Bakti Pertiwi, 90 tahun Rumah Sakit Panti Nirmala. Ini di mana? Di Malang. Dulunya Tionghoa Isya namanya. Iya, Tionghoa Isya. Isya. Buku ketiganya Perang Melawan Influenza, Pandemi Flu Spanyol di Indonesia Masa Kolonial. Ini lu nyeritain tentang bagaimana Pandemi flu awal-awal. Pandemi flu Spanyol awal-awal. Di Indonesia? Di Indonesia, iya. 1918 itu kan sempat kita dilanda pandemi yang cukup besar ya. Yang kira-kira 1,5 juta orang tuh jadi korban. Nah ternyata itu kayak informasinya tidak terekam dengan cukup baik lah. Dan belum ada kayak buku yang membahas itu secara detail. Oh iya, belum ada. Ada beberapa referensi, tapi menurut gua kayak bisa kayak dikembangkan lebih dalam lagi gitu. Kena flu Spanyol ini kenapa sih di Indonesia awalnya gimana? Awal mulanya sebenarnya ada beberapa versi. Jadi yang mirip dengan COVID juga sih. Kayak misalkan pemerintah. Ada orang Cina juga makan kelelawar. Enggak gitu bang, enggak gitu. Tapi itu disebarkannya karena perang. Karena kan ketika Buat perang senjata biologis. ada yang mengklaim seperti itu, tapi kok gua nggak yakin Nggak ya. yakin. Gue lebih yakin ya ini memang Menular karena aja. alasan ini aja, memang karena faktor kesehatan aja sih. Dan peperangan itu akhirnya membuat penyebarannya menjadi semakin masif kan karena tentara itu pindah-pindah kan. Pindah-pindah. Dan kayak selama Perang Dunia Pertama itu banyak banget kayak tentara-tentara yang kemudian direkrut yang asalnya misalkan dari Afrika atau kemudian dari Amerika misalkan. Itu kemudian mereka jadi tentara bayaran. Dan pada saat itu ya udah namanya orang dari mana-mana ngumpul penyakit akhirnya tersebar Betul. dengan cepat karena pada saat itu kan belum social distancing kan. Betul. Belum ada tuh lagi perang ini tentara sini di depan ada disilang pakai lakban nggak boleh berdiri di situ di depannya lagi. Tapi nanti ketika akhirnya mereka menyadari bahwa ini ternyata bahaya dan penularannya begitu masif. Nah itu mulai dilakukan seperti itu. Oh tetap ada. Ada kayak karantina di pelabuhan, terus habis itu untuk orang-orang yang kemudian dicurigai tertular flu Spanyol ini, Suspek. suspeknya mereka kemudian kayak harus menjalani karantina khusus, Nah misalkan. itu virusnya maksudnya berapa lama di karantinanya? Maksudnya kita tahu ini nanti mati sendiri setelah berapa lama gitu. Beberapa minggu atau mungkin ada yang sampai beberapa bulan juga. Tergantung kekebalan tubuh orang. Tergantung kekebalan tubuh dan juga tergantung kira-kira tingkat parahnya itu seperti apa. Dan kadang-kadang tergantung kebijakan negaranya juga. Karena beda-beda. Nah flu Begitu. Spanyol tuh flu yang sekarang ini bukan? Beda. Gini jadinya. Hasim como estas? Masa gitu? Nah gak percaya. Gak percaya. Kenapa Hasim kemudian- por favor. Sebenarnya kenapa dinamain Spanyol itu kan juga agak kontroversial. Karena ketika Perang Dunia Pertama itu kan masing-masing negara itu berusaha untuk menyensor pemberitaan di media kan. Jadi mereka tidak ingin menunjukkan kayak kelemahannya itu ke negara lain. Jadi salah satu negara yang dianggap netral dan beritanya itu bisa kemudian menyebar dengan cukup cepat ya di Spanyol itu. Dan terutama ketika flu Spanyol ini merajalela, rajanya juga tertular flu Spanyol. Jadi pemberitaannya cukup besar lah. Apa sih gejala flu Spanyol tuh apa Mirip sih? dengan COVID sebenarnya dan banyak yang akhirnya meninggal karena pneumonia. Oh. Gitu. Jadi kayak sitokin storm atau badai sitokin itu Iya, juga iya, jadi iya, salah iya. satu pemicu kematian yang cukup masif. Oh, udah ada berarti ya Udah. dari dulu ya. Sebenarnya ini penyakit kalau- mah sama-sama aja ya Betul. namanya aja diganti ya. Turunan bisa dibilang. Tapi ya dengan perkembangan teknologi sekarang tentu daya Penyembuhannya. tular Oh, daya tularnya juga. daya tularnya juga mungkin bisa ditekan. Terus habis itu juga penyembuhannya juga prosesnya bisa lebih cepat seperti itu. Pada saat flu Spanyol itu di Indonesia mungkin kan di tahun itu berapa tuh tahun 1918, 1919. Iya 1918. Kok di sini 1928 salah nih berarti Dimas nih. 1918 ini harusnya depannya setahun. Dia mirip dengan COVID yang kemarin. Jadi ada beberapa gelombang. Jadi gelombang yang pertama itu
awal mulanya diduganya itu Juni sampai dengan Agustus. Ini yang kena orang Depok juga pertama. Sama ya. Sama. Kata menterinya juga itu, orang Indonesia mah gak bakal kena. Kita suka makan nasi kucing. Tapi surprisingly mirip loh. Sama. Mirip loh. Respon penjabatnya juga kayak gitu. Sama menggampangkan. persis. Sama. Iya pasti Denial, itu. iya. Iya, kayaknya emang udah turun-temurun sih. Dari dulu temurun sih. Tapi yang paling masifnya itu antara Oktober sampai dengan Desember. Itu sangat masif sekali, itu tingkat kematiannya itu melonjak tinggi banget. Jadi kalau misalkan kayak ngelihat laporan-laporan kolonial, terutama yang terkait dengan kesehatan, itu kan kadang-kadang ada grafiknya. Itu antara tahun sebelumnya dengan kemudian tahun setelahnya itu ada lonjakan yang tinggi banget gitu. Nah itu kemungkinan besar karena flu Spanyol. Gimana tuh dunia kedokteran pada saat itu kok? Kacau balau. Panik semua dong, bingung semua dong. Iya, dan perawat-perawat pada capean ketiduran gitu kayak yang di sini juga. Dan kalau misalkan kayak ngelihat pemberitaan koran-koran pada saat itu chaos banget. Karena ya mereka nggak tahu cara penanggulangannya gimana. Bahkan ketika di sini ya. Bahkan ketika awal-awal itu menular, mereka nggak bisa identifikasi. Iya, mengidentifikasi ini sebenarnya karena apa gitu. Jadi ya sempat kemudian kayak muncul kayak dugaan aja. Ya. Kayak ini kayaknya sipilis dia atau mungkin ini kayaknya apa. Terus ketika dikasih kayak treatment. Flu tulang ini, flu tulang. Flu tulang. Ada flu tulang, Win. Linu-linu itu flu tulang. Pegel linu. Enggak linu-linu, jadi badan tulang-tulang tuh linu itu flu tulang namanya. Oh nyebutnya flu tulang. Iya bener kan? Setahu gue sih itu sih. Itu. Ada di bukunya, nanti kalau buat Skoci yang mau baca bisa dibeli. Flu Spanyol, gokil. Pada saat itu berarti Belanda juga berkontribusi untuk penyembuhan. Karena udah di era Belanda kan itu kan pasti kan. Itu di era kolonial Belanda. Tapi yang menariknya pengobatan alternatif itu menjadi cukup besar lah pada saat itu. Di sini ya. Kalau yang kemarin kan pon-pon. Iya. Bener tuh. Kalau pada saat itu yang sering digunakan tuh labu. Labubu. Labubu. Buah labu. Ngapain? Orang sakit flu Spanyol dikasih boneka. Mana mahal. Labu diapain? Labu ya digerus aja. Digerus itu untuk nurunin panasnya. Jadi pengobatannya itu berdasarkan gejala. Jadi kayak misalkan untuk batuk. Nah itu jeruk nipis dikasih kecap, tapi nggak pakai sate kayak di podcast minggu. Iya tapi aneh banget. Itu jeruk nipis pakai kecap tuh kayaknya juga itu bikin-bikinan orang gak sih? Tapi ampuh katanya. Waktu kecil nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah. Gue dari kecil pakai kayak gitu soalnya. Nggak pernah. Kalau batuk dikasih jeruk nipis tapi dikasih kecap. Tapi ampuh beneran gak itu? Ampuh. Surprising nih ya kayak. Masa sih? Sugesti kali itu ya. ada ini medisnya gak sih? Ada risetnya gak sih? Gak? Pernah ada gak sih? Atau cuman kayak kepercayaan aja? Iya berhasil di lu cerita ke gue. Masa sih bang? Iya. Gue coba berhasil lu. Lah berhasil gue kasih tau dia gitu-gitu. Termasuk kayak hal-hal yang sifatnya klinik. Yang kayak arak-arakan topekong. Terus habis itu kayak benda-benda pusaka diarak keliling untuk tolak bala. Kepercayaan sih ya. Jadi ya gak ada sesuatu yang sebenarnya berbeda banget sih. Apa yang terjadi 100 tahun lalu juga sebenarnya bisa jadi kayak sumber pembelajaran juga untuk penanggulangan di masa depan gitu. Cuman mungkin yang, tapi kita COVID juga lama. Lama, hampir 2 tahun kalau gak salah ya. 2 tahun kok time skip kita. PSBB di mana? Asli. Oke, udah ya? Udah ya, oke. 1 jam juga akhirnya. Terima kasih. Banyak banget ternyata yang bisa dibacain, diceritain. Seru obrolannya, benar. Terima kasih. Terima kasih Ko Erwin. Rafando jauh-jauh dari Melbourne. Gokil. Emang lagi libur ya? Lagi penelitian. Oh karena lagi penelitian jadi boleh. Sekalian mampir ke sini. Sebelumnya gue denger Ko Rafando ini di podcast Minggu. Podcast Minggu sama Pican. Gue kan gini-gini kan pendengar podcast Minggu. Nanas Lisius gue. Nanas Lisius. Nanas Holik. Gue Nanas Holik gue. Nanas Holik bro. Nanas Holik. Jadi gue denger terus ngomongin soal ini. Ih seru juga nih. Pas nih kayaknya untuk undang apa aja. Abis itu ya udahlah gue follow terus DM lah gitu-gitu. Akhirnya bisa kesempatan main.
main. Iya, akhirnya pas lagi ke Jakarta, gue bilang pas kalau lagi ke Jakarta bolehlah kabar-kabaran biar kita ngobrol cerita-cerita. Bener. Karena ceritanya menarik, Win. Bener. Kayak gini-gini, gue suka sejarah Info-infonya. Info. Menarik. Kalau misalkan ini, kertas ini kehujanan, kesel gak lo? Tinggal print ulang kayaknya. Iya. Oh iya karena Udah datanya ada digitalnya. semua ya. Digital. Bener sih. Kita siram ya coba ya. Jangan, tetap jangan dipraktekin juga. Oke lah kalau gitu. Terima Terima kasih kasih ya. Ko Erwin, Ko Bari. Koravando udah mampir ke Pacinko. Kita juga mau mengucapin terima kasih untuk Bakmi Cek Legenda yang sudah ngirimin kita bakmi yang enak banget. Mantap. Kita belum jadi-jadi nih mau ke sana nih karena Iya. berapa kali kita udah wacana lah mau ke sana. Tapi belum sempat. Betul, karena ya begitu deh. Dikirimin. Terima kasih Bang. Kirimin. Ada 4 lokasi yang bisa didatengin nih. Yang Hibrida Raya, Kelapa Gading, Taman Palem Lestari di Cengkareng, Surya Kencana, Bogor, Chinatown sih, Surken Chinatown sih, berarti emang udah sah enak gitu. Ruko Beril. Gading Serpong gitu ya. Nah buat yang mau baca sejarah-sejarah juga masih bisa Betul. dibeli buku-buku dari Siapa Ravando. tahu tertarik setelah denger ceritanya Ravandoli nih, pengen tahu Amin. soal kok Gas. amin. Banyak yang beli bukunya. Amin gitu Bar. Lah, Gua kan gue lagi ngomong kalau banyak yang pengen tahu, amin. Ya itu juga amin kalau banyak yang pengen tahu. ya udah deh. Doang. Oke deh, oke. Oke. Terima kasih sekali lagi Ravando. Thank you banget. Nah, Kita ngobrol-ngobrol. sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Malu gue.